Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bariha Mawazawadah dengan NIM 21962769 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan berbicara tentang sosial media. Tentu saja sosial media sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa saja manfaat dari sosial media? Apa dampak dari penggunaan sosial media? Dan bagaimana cara bijak kita menggunakan sosial media? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita jawab dari video ini dengan judul Dunia Maya Tak Seindah Realita. Seperti yang sudah kita ketahui saat ini, perkembangan zaman sudah tumbuh semakin pesat. Berbagai inovasi maupun teknologi juga ikut berkembang. Dari inovasi dan teknologi ini mempengaruhi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu sosial media. Sosial media dengan mudahnya kita akses menggunakan internet. Kita dapat mengetahui informasi maupun berita yang kita inginkan, bahkan dari belahan dunia manapun. Dengan sosial media, kita dapat berkomunikasi dan menghubungkan dengan orang lain. Lalu, apa saja aplikasi dari sosial media ini yang kita ketahui saat ini? Ada Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Dengan adanya sosial media ini, kita dapat melakukan komunikasi dengan orang terdekat yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, kita juga dapat menjalin hubungan pertemanan dengan orang lain dengan sosial media ini, selain dengan bertemu tatap muka. Mudahnya kita mengakses sosial media membuat kita merasa kecanduan. Karena banyaknya konten-konten yang menghibur yang dapat kita tonton. Tentu banyak sekali manfaat dari penggunaan sosial media ini. Namun, apakah ada dampak atau sisi negatif dari penggunaan sosial media ini? Tentu saja ada. Mari kita bahas. Menurut artikel website dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dampak negatif dari sosial media yaitu menjauhkan orang-orang yang sudah dekat maupun sebaliknya. Yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Yang ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Yang keempat, yaitu menimbulkan konflik. Yang kelima, masalah privasi. Dan yang terakhir, yaitu rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Jika kita berbicara dari dampak yang sudah disebutkan tadi, yaitu menjauhkan orang-orang yang dekat dan begitu pula sebaliknya, memang benar. Jika kita asik bermain sosial media ketika ada orang lain yang sedang berbicara, itu membuat lawan bicara kita merasa asing atau teracuhkan. Dari hal itu, kita akan merasa asing atau jauh dengan lawan bicara tersebut. Etika ketika sedang berbicara sebaiknya kita menghindari menggunakan telepon genggam, apalagi kita sambil asik sendiri bermain dengan dunia maya. Yang kedua, yaitu interaksi secara tatap muka menurun. Jika kita menggunakan sosial media sebagai media komunikasi dengan orang lain, maka secara tidak langsung itu sudah mengurangi melakukan komunikasi secara tatap muka atau langsung tersebut. Sosial media dengan mudah dan praktis dapat kita gunakan. Dari fungsi praktis tersebut, orang-orang akan cenderung mengurangi interaksi maupun komunikasi secara tatap muka ini. Masalah privasi dalam sosial media sudah tidak ada tembok pemisahnya. Dalam artian, privasi kita dalam sosial media sudah menjadi hal yang tidak bersifat privasi atau rahasia lagi. Publik akan melihat hal-hal yang kalian informasikan dalam sosial media. Bahkan sosial media ini dapat menjangkau orang-orang dari berbagai kalangan maupun orang-orang dari berbagai negara. Jika privasi tersebut sudah tersebar, entah bagaimana orang lain akan memanfaatkan informasi tersebut dengan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan. Dari efek maupun dampak yang sudah disebutkan tadi, apakah ada cara
bijak menggunakan sosial media dan juga mengurangi adanya kecanduan menggunakan sosial media ini tentu saja ada. Cara yang pertama yaitu menjaga informasi rahasia atau privasi diri kita dicantumkan dalam sosial media. Yang kedua, menjaga etika dalam menggunakan sosial media dengan menjaga tulisan atau ketikan yang akan kita unggah dalam sosial media. Yang ketiga, berhati-hatilah berteman dalam sosial media. Yang keempat, yaitu meneliti kebenaran dari suatu informasi maupun berita yang akan kita unggah dalam sosial media. Teknologi dan informasi boleh berkembang, asal etika dan norma masyarakat tetap berimbang. Dunia maya memang tak seindah realita di sekitar kita, namun kita harus menjaga norma dan etika agar kehidupan kita lebih baik. Tak perlu risau tak memiliki teman dalam sosial media jika kita dapat menjalin hubungan pertemanan dengan orang-orang di sekitar kita. Tetap lakukan interaksi dengan masyarakat sekitar agar Indonesia kita semakin bersinar. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi orang lain, terutama yang sudah menonton video ini, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.